Namanya Uzumaki Paijo. Paijo adalah pria yang sangat culun dan hidup serba lurus. Paijo memiliki sahabat sejak kecil yang bernama Endo. Sambil kuliah, mereka berdua bekerja sampingan menjadi stand-up komedian di beberapa tempat teater. Malam itu, Paijo curhat. Menjadi sandwich generation tidaklah mudah, apalagi di tengah keluarga Paijo yang penjudi berat. Hampir tiap hari, penagih hutang datang, bahkan dengan kekerasan. Hal itu tentu saja membuat Paijo menjadi sangat takut dengan uang. Suatu hari saat sedang libur kuliah, mereka berniat menghabiskan liburannya dengan tabungan yang sudah mereka simpan selama ini untuk pergi ke sebuah negara yang eksotis, yaitu Maroko. Setelah masuk kamar hotel, Paijo menyarankan pada Endo agar mulai sekarang mereka menyimpan uangnya di bawah sepatu. Setidaknya itu akan mengamankan perjalanan mereka di negara orang. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba pandangan Paijo mulai kabur. Ia pun langsung jatuh pingsan tepat di dagangan barang pecah belah. Bukannya nolong, pedagang itu justru berteriak minta tolong. Karena Paijo dan Endo dituduh sebagai maling yang sengaja pura-pura jatuh. Padahal mau nyolong dagangannya. Malam harinya setelah Paijo bangun, ia mencari Endo yang sedang santai depan hotel. Endo pun mengajaknya duduk dan menceritakan jika tadi Paijo sudah dibawa ke rumah sakit. Awalnya semuanya mencurigai mereka berdua. Namun setelah Endo membayar semua ganti ruginya dan meminta pertolongan warga sekitar dengan imbalan uang, semua orang berubah menjadi baik dan siap menolong. Paijo penasaran berapa banyak dia keluarkan uang. Endo dengan santai menjawab 40 juta rupiah. Namun Endo tak mempermasalahkan sama sekali, karena hal itu bisa di-cover dengan asuransinya di Jepang. Hingga keesokan harinya, mereka menikmati perjalanan yang sangat luar biasa. Menaiki onta dan ditemani senja di padang gurun. Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan, karena perjalanan mereka di Maroko ini adalah hari terakhir mereka saling bertemu. Endo sudah memutuskan untuk tak melanjutkan kuliah dan fokus dengan mimpinya. Sebenarnya Endo sudah merencanakan dengan matang semua ini bertahun-tahun. Ia pun sebenarnya sudah menyimpan uang 10 miliar hasil dari kerja part-time-nya yang ia masukkan ke dalam saham. Dari sanalah uang Paijo mulai berkembang. Perjalanan ke Maroko bersama Paijo membuatnya memiliki ide cemerlang, yaitu membuat aplikasi belanja online, di mana semua orang bisa menentukan harganya sendiri sebagai penjual, dan pembeli bisa membeli barang sesuai harganya masing-masing. Sekarang 14 tahun berlalu. Kini Paijo bekerja sebagai penjaga buku perpustakaan. Ia terlihat lesu dan kurang tidur. Bagaimana tidak? Sepulang kerja jadi penjaga perpus, Paijo lanjut lembur malam di pabrik roti untuk mencari tambahan uang demi melunasi hutang orang tuanya gara-gara judi yang sebesar 3 miliar rupiah. Dengan penghasilannya sekarang, setidaknya butuh waktu 30 tahun untuk membayar hutang yang tak pernah ia nikmati. Karena hal inilah hubungan rumah tangga Paijo hancur. Paijo diceraikan istrinya karena judi membuat keluarganya miskin dan berantakan. Namun Paijo berjanji akan segera melunasi hutang itu bagaimanapun caranya agar ia bisa rujuk kembali dengan istrinya. Hari itu, ia mengajak anaknya jalan-jalan melihat sepeda karena anaknya ingin sekali punya sepeda. Namun tiba-tiba seorang nenek muncul dan memberikan kupon lotre pada putrinya. Nenek itu bilang bahwa ia cuma pengen dapat hadiah tisu, bukan kupon lotre. Nenek itu pun langsung pergi dan kuponnya diberikan kepada Paijo. Iseng-iseng, ia pun mencetak kupon lotre tersebut bersama anaknya. Keesokan harinya, dia pun juga iseng lagi menonton acara pengundian lotre itu. Dan saat undian diumumkan, alangkah kagetnya Paijo saat melihat angka yang keluar sama dengan angka undian lotrenya. Malam itu, Paijo mendadak jadi sultan paling kaya di Jepang karena memenangkan lotre sebesar 300 juta yen atau sekitar 35 miliar rupiah. Kini 35 miliar rupiah sudah ada di dalam rekeningnya. Namun ketakutan Paijo kembali berkecamuk di kepalanya. Saat ia membaca berita, banyak sekali orang yang menang lotre langsung miskin lagi, bahkan hingga meregang nyawa. Ia benar-benar tak tahu uangnya harus diapakan. Sampai tiba-tiba ia tak sengaja buka album foto dan ingat jika ia punya sahabat yang sangat ahli di bidang finansial.
Paijo meminta Endo mengajarkan padanya bagaimana seharusnya uang sebanyak ini digunakan. Karena walaupun kini ia menjadi sultan paling kaya, tapi Paijo sadari dia buta finansial. Setelah ia melunasi hutangnya yang sebesar 3 miliar rupiah, Paijo benar-benar ingin kembali memiliki keluarga yang utuh lagi dan tak mau bersentuhan lagi dengan utang. Mendengar itu, perlahan-lahan Endo mengeluarkan uang yang sangat banyak dari tas Paijo. Endo hanya berkata, tak ada yang benar-benar mau mengerti uang. Uang selalu mengendalikan manusia. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya ia juga tak tahu bagaimana caranya menggunakan uang yang benar. Oleh sebab itu, Endo mengambil segepok uang dan meminta Paijo untuk awalnya Paijo masih kaku karena takut dengan acara yang ia buat sendiri bersama Endo demi menghabiskan uangnya. Di tengah pesta, Paijo pun kaget ketika seorang wanita bernama Akira menggodanya dan meminta kontak HP-nya. Di tengah party yang semakin gila, Endo mengajaknya minum hingga Paijo lupa diri. Namun ternyata itu trik Endo yang memanfaatkan Paijo yang sudah teler di tengah party. Endo masuk secara perlahan ke ruangan dan mengambil semua uang Paijo di dalam brankas malam itu. Hingga pagi harinya saat Paijo terbangun, ruangan itu sudah kosong. Hingga Paijo menyadari bahwa tas dan brankasnya juga kosong tanpa ada Endo di sana. Sedangkan Endo sudah tak bisa lagi dihubungi. Sungguh sial dan terlalu polos Paijo ini. Saat lagi rungkat-rungkatnya, Paijo melihat sepatu wanita dan langsung terpikir nama Akira di otaknya. Paijo pun langsung menghubungi Akira, berharap ia tahu di mana Endo berada. Namun saat bertemu di sebuah kafe, Akira bilang bahwa ia hanya diajak temannya buat party tadi malam. Namun setelah Akira membantu mencari informasinya, ia mendapati jika Endo adalah salah satu pemilik perusahaan aplikasi YouCam, sebuah aplikasi belanja persis seperti apa yang Endo ceritakan saat di Maroko. Akira pun memberitahu jika ia punya seorang kenalan, salah satu co-founder YouCam. Benar saja, keesokan harinya Paijo pun langsung dikenalkan oleh teman Akira yang bernama Bajuri. Bajuri adalah orang yang sangat gemar bermain judi pacuan kuda. Ia adalah mantan rekan kerja Endo dalam membangun bisnis aplikasinya. Namun sekarang aplikasi itu sudah dibeli orang lain, dan Bajuri memilih menikmati hidup dari uang penjualan aplikasi tersebut ke investor lain. Kini kabarnya Endo membangun bisnis baru, namun tak berjalan mulus. Jadi Bajuri menyarankan tak usah berharap dengan 35 miliarnya, karena itu sudah pasti hilang. Alih-alih membantunya, Bajuri justru memberi Paijo modal 100 juta untuk bertaruh di pacuan kuda. Bajuri berkata jika pacuan kuda bukanlah judi, tapi olahraga yang didorong oleh analisis data. Darah penjudi sepertinya belum hilang dari diri Paijo. Mendengar modal itu, ia langsung ikut bermain dengan menebak kudanya. Tanpa disangka-sangka, kuda tebakan Paijo benar-benar menang. Dan ia menang 10 miliar rupiah. Saat Bajuri memintanya bertaruh lagi, Paijo bilang kalau mending uangnya ia minta 3 miliar buat bayar utang Paijo. Tapi Bajuri menolak. Akhirnya Paijo pun bertaruh kembali. Ia pun sangat semangat melihat balapan itu. Namun sayangnya, kali ini tebakannya meleset. Dan uang 10 miliarnya hilang. Uang adalah sesuatu yang tidak nyata, tapi tetap saja manusia mau dibodohi oleh uang. Ucapan indah Bajuri tak sama seperti yang apa ia lakukan. Karena Bajuri baru saja mencuri uang yang didapatkan oleh Paijo. Namun itulah hidup. Paijo harus terus berjalan untuk mencari di mana Endo. Dalam perjalanan penuh dengan harapan yang patah, Akira hanya meminta maaf karena ia mengantar pada orang yang salah. Namun Paijo mendapat info dari Akira. Ada orang lain yang saat itu membangun bisnis dengan Endo. Sayangnya ia tak bisa menemaninya. Paijo pun langsung bergegas untuk menemui pria yang bernama Senju. Setelah menjual kepemilikan aplikasi YouCam, Senju kini menjadi motivator keuangan paling terkenal di Jepang. Dari cerita Senju, Paijo makin tahu ceritanya. Jadi sebenarnya saat itu aplikasi YouCam ditawar oleh investor terbesar di Jepang.
dan menginginkan untuk mengakuisisinya dengan harga yang fantastis. Itulah yang akhirnya yang membuat Senju dan Bajuri sepakat untuk menjualnya. Sedangkan Endo, ia bersikeras tak mau menjualnya karena Endo merasa Yukam mampu berkembang lebih besar lagi. Namun karena Senju dan Bajuri terlanjur tergiur pada uang itu, mereka berdua memaksa Endo untuk menjual total saham Yukam. Semenjak itu, Endo sangat trauma dengan uang dan wanita. Karena pada saat itu, hubungannya dengan sekretaris pribadinya yang bernama Keiko kandas di tengah jalan. Namun, Paijo saat itu masih penasaran dengan Senju. Akhirnya, ia sengaja menunggu Senju sambil menonton Senju menjadi motivator di sebuah acara. Di dalam acara motivasinya, Senju mengatakan bahwa uang tidak ada artinya. Uang hanyalah kertas yang menjadi alat tukar. Sudah seharusnya manusia lepas dari kuasa uang dan berjalan sesuai dengan mimpinya. Jangan sampai uang berkuasa atas diri kita. Untuk membuktikan itu, Senju pun mengeluarkan uang 1 koper dan membuangnya ke langit. Semua orang di ruangan itu pun melakukan hal yang sama. Jangan membuka dompet mereka semua dan membuang semua uangnya. Namun setelah acara itu selesai, semua kru Senju mengumpulkan semua uangnya dan menyetrikanya. Sehingga Senju bisa mengumpulkan uang yang sudah dibuang para penonton yang hadir. Penipuan berkedok motivasi yang sepertinya tidak asing untuk kita. Memanfaatkan masalah orang lain demi keuntungan diri sendiri. Hal tersebut tentu saja membuat Senju marah. Namun setidaknya, Paijo kini mendapatkan kontak sekretaris pribadi Endo untuk ia hubungi. Walaupun ia mendapatkan uang 100 miliar rupiah setelah penjualan aplikasi Yukam, Keiko memilih untuk hidup sederhana di sudut kota. Paijo pun langsung mengkonfirmasi apakah Endo benar-benar pernah ada hubungan dengan Keiko. Keiko pun langsung menjawab bahwa itu hanya rumor yang sengaja dibuat oleh Bajuri dan Senju. Begitulah uang ketika menguasai seorang manusia. Mereka bisa melakukan apa saja hanya untuk menjatuhkan yang lain. Keiko pun langsung bertanya balik pada Paijo. Apa yang akan ia lakukan jika uang 35 miliarnya kembali? Mendengar jawabannya, Keiko hanya tersenyum dan memperlihatkan suguhan istimewa untuknya. Begitulah uang. Di sisi lain kehidupan, orang lebih suka menabung. Selalu menyimpannya hingga mati tanpa pernah menikmati uangnya. Hingga Paijo menyadari bahwa ide pembuatan Yukam yang bernilai 2 triliun lebih tak ada artinya jika itu dijual dan dipegang dalam bentuk uang. 2 triliun tidak akan ada artinya dari sebuah mimpi besar Endo. Keiko pun menambahkan, jika dalam perjalanan Endo membangun bisnisnya, ia selalu menceritakan tentang Paijo. Keiko merasa Paijo adalah segalanya untuk Endo. Oleh sebab itulah, Yukam dibuat sejak ide Endo muncul saat bersama Paijo di Maroko. Perjalanan demi perjalanan mencari Endo membuat Paijo tak bisa berhenti berpikir tentang makna uang yang sebenarnya. Hingga suatu pagi, Paijo mendapatkan jadwal untuk mengunjungi putrinya berlatih balet. Paijo pun menggunakan kesempatannya untuk berbincang lebih banyak dengan istrinya. Paijo bercerita bahwa sebenarnya ia mendapatkan lotre senilai 35 miliar. Namun saat ini, uang itu sedang tidak di tangannya. Tapi ia berjanji, jika uangnya sudah di tangan, ia segera menyelesaikan hutang yang melilitnya selama ini. Setelah itu, Paijo ingin istri dan anaknya kembali bersama. Karena kini, Paijo tak miskin lagi. Namun istrinya hanya tersenyum. Istrinya justru meminta Paijo segera menandatangani surat cerai yang sudah dilayangkan pengadilan agar prosesnya segera selesai. Setelah itu, istrinya pun segera pergi dari sana. Paijo meminta maaf karena selama ini hidup miskin dan tak bisa membahagiakan istri dan anaknya. Namun setelah 35 miliar itu ada di depan mereka, Paijo berjanji untuk perbaiki semuanya, termasuk membeli rumah dan semua kebahagiaan yang bisa mereka lakukan bersama. Namun jawaban mengejutkan keluar dari mulut istri Paijo. Sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya tak bisa menjawab tentang, apakah kamu pikir itu semua membuat kita bahagia? Selama ini, Paijo berpikir terlalu jauh tentang arti uang dan kebahagiaan. Tanpa ia sadar, siang dan malam, Paijo hanya memikirkan uang, membayar hutang, dan semua hal yang merampas keinginan Paijo untuk tetap hidup. Padahal, istrinya sama sekali tak pernah memikirkan bahwa hutang akan membuat keluarga mereka mati.
Istrinya bercerita, bahkan semua hal yang terjadi akan dengan mudah ia lewati. Selama ini, yang ia inginkan hanyalah bisa menonton pentas balet putrinya bersama dengan Paijo. Saat itu, Paijo berpikir bahwa les balet harus dihentikan karena Paijo sama sekali tak punya uang jika sambil membayar hutang. Amarah demi amarah yang muncul hanya karena hutang. Tak ada sedikit pun perasaan bahwa selalu ada jalan ketika kebahagiaan menjadi dasar untuk mereka melangkah. Akhirnya Paijo kini mengerti kenapa semuanya tak berjalan sesuai yang ia inginkan. Dan kini Paijo benar-benar mengerti bahwa uang bukanlah masalah utama dalam keharmonisan. Namun kebahagiaan hadir lebih dari semua perjuangan yang Paijo lakukan selama ini. Hingga saat Paijo mengerti semuanya, di sebuah kereta di tengah hiruk-pikuk ramainya kota, tiba-tiba sesosok pria yang bernama Endo datang dan menaruh koper uang Paijo. Semuanya utuh, tak kurang satu lembar pun. Endo hanya duduk dan bertanya pada Paijo, "Menurutmu, apa arti uang sekarang?" Sejenak Paijo terdiam. Paijo pun menjawab bahwa semuanya berbeda sejak Paijo membawa uangnya pada Endo. Paijo pikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Namun pada kenyataannya, Paijo tak bisa mendapatkan kembali semua yang ia inginkan. Bahkan dengan uang 35 miliar. Paijo salah menilai semuanya. Tapi dengan perjalanan menemukan Endo, Paijo belajar dan mengerti bagaimana orang-orang yang pernah membangun bersama dengan Endo, semuanya berubah karena uang. Perjalanan membuat Paijo yakin bahwa Endo adalah sahabat terbaiknya. Endo baru saja mendengar apa yang sebenarnya selama ini ingin ia dengar. Endo pergi bawa uangnya, namun ia tetap percaya padanya. Itulah kenapa selama ini Endo memiliki pengetahuan 99% tentang uang. Namun Paijo menjadi 1% yang melengkapi semuanya. Sebuah kepercayaan yang lebih berharga daripada sebuah mata uang. Seperti yang Endo katakan saat di tengah padang gurun Maroko. Ia ingin memahami uang, namun ia berjanji tak akan pernah berubah. Itulah mengapa sampai sekarang Endo selalu menyimpan uangnya di dalam sepatunya. Masih sama seperti yang mereka lakukan saat di Maroko dulu. Kini Paijo mengerti semuanya. Dan hal pertama yang ia lakukan untuk menggunakan uangnya adalah untuk membelikan sepeda impian putrinya yang ia cintai.